warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, Radar Bromo hadir menjumpai Anda di edisi kali ini. Bersama saya, Gani Kusumawati dengan NIM 19080310432. Sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar Bank BTPN akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Profil Bank BTPN atau Bank Tabungan Pensiunan Nasional. BTPN merupakan bank yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta komunitas prasejahtera produktif atau mass market. Saat ini BTPN berkantor pusat di Jakarta dengan cabang di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia. Bank BTPN didirikan di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1958 dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer atau BAPEMEN. Kemudian, bank berubah nama menjadi Bank Tabungan Pensiunan Nasional di tahun 1986 setelah merger dengan SMBCI. Pada tahun 2019, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berubah menjadi PT Bank BTPN Tbk. Pada tahun 2014, Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC, Jepang telah meningkatkan kepemilikan sahamnya di BTPN dan menjadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 40%. SMBC merupakan bank terbesar kedua di Jepang berdasarkan nilai pasar dengan aset sebesar 1,3 triliun US dollar. Pada tahun 2015, BTPN secara resmi meluncurkan BTPN Wow. Sebuah transaksi yang dapat dilakukan yaitu simpanan, tarik tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan pengajuan permohonan kredit mikro, serta pembelian produk asuransi mikro. Dan pada tahun 2016, platform mobile phone kedua diluncurkan. Layanan telepon seluler Genius menggunakan smartphone untuk menghubungkan rekening nasabah dengan bank dan melakukan transaksi perbankan. Hingga Desember 2016, Genius telah memiliki 70.000 pengikut di situs media sosial. Tahun 2019, merger Bank BTPN dengan SMBCI resmi efektif pada 1 Februari. Penggabungan usaha ini akan memperkuat kemampuan bank dalam menyediakan layanan perbankan yang lebih lengkap untuk basis nasabah yang lebih luas. Kami sekarang adalah Universal Bank. Bank BTPN sendiri juga memiliki visi dan misi. Untuk visinya yaitu menjadi bank pilihan utama Indonesia yang dapat memberikan perubahan berarti dalam kehidupan jutaan orang, terutama dengan dukungan digital. Untuk misi, menawarkan solusi dan layanan keuangan yang lengkap ke berbagai segmen retail, mikro, UKM, dan korporat bisnis di Indonesia, serta bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Untuk yang pertama yaitu memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank BTPN. Lalu yang kedua, menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi stakeholder termasuk masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik di kelasnya kepada nasabah dan mitra Bank BTPN. Lalu saya akan menjelaskan produk yang ada di Bank BTPN. Yang pertama yaitu Genius yang berisi Fund It Flexi Cash. Lalu ada Treasury and Fi. Di sini berisi ada foreign exchange, lalu derivatif dan pasar uang. Lalu retail funding business yang berisi ada Taseto Premium, lalu Taseto Business, tabungan pasti, giro sinaya, deposito berjangka, deposito fleksi, reksadana, bank assurance, kartu ATM atau debit sinaya mobile, ada safe deposit box, layanan syariah bank, weekend banking, dan sinaya prioritas. Lalu ada juga UKM atau mikro yang berisi kredit angsuran berjangka, kredit usaha rakyat, tabungan mitra usaha, tabungan setara deposito, dan pembiayaan petani kelapa sawit. Produk dan layanan Bank BTPN ada retail lending business yang berisi ada kredit pensiun, lalu kredit pegawai aktif dan kredit crossover. Lalu ada business banking yang berisi cash management, CPP mitra bisnis, BPR financing, EBF,
dan komersial. Lalu selanjutnya ada Supply Chain and Structure Program yang berisi tentang supply chain dan lending program. Lalu ada Consumer Asset yang berisi tentang asset-based financing. Lalu ada Fintech dan pembiayaan dengan MF. Lalu di sini ada sumber dana bank yang saya akan jelaskan, yaitu permodalan, pengungkapan kuantitatif struktur permodalan. Di sini ditulis dalam jutaan rupiah. Lalu di sini ada modal inti. Pada tanggal 31 Desember 2019, individual bernilai Rp25.521.707. Lalu untuk konsolidasian bernilai Rp26.259.773. Rp26.810.660. Lalu di sini ada modal pelengkap dengan nilai individualnya Rp7.465.961 dan konsolidasian dengan nilai Rp7.543.294. Jadi untuk total modalnya, yaitu untuk individual bernilai Rp30.987.668. Untuk konsolidasiannya yaitu bernilai Rp34.803.067. Lalu pada sumber dana bank ada simpanan nasabah. Pada simpanan nasabah ini berisi tentang pihak ketiga. Pihak ketiga ini berisi ada giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call yang bernilai pada tahun 2019 senilai Rp78.849.655. Lalu pada tahun 2018 senilai Rp63.854.288. Lalu ada pihak berelasi yang berisi giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call yang bernilai Rp539.160. Pada tahun 2018 senilai Rp997.564. Jika di total pihak ketiga dan pihak berelasi senilai Rp79.388.815. Dan pada tahun 2018 senilai Rp64.851.852. Lalu ada beban bunga yang masih harus dibayar senilai Rp210.601. Lalu pada tahun 2018 senilai Rp233.429 dengan total Rp79.599.416. Lalu pada tahun 2018 yaitu Rp65.085.281. Lalu ada giro dengan total Rp14.704.957. Dan pada tahun 2018 senilai Rp1.119.866. Lalu untuk tingkat suku bunga rata-rata giro per tahun untuk rupiahnya pada tahun 2019 yaitu 1,43%. Untuk 2018 senilai 4,46%. Lalu untuk mata uang asing ada 0,15%. Lalu pada tahun 2018 ada 0,97%. Saldo giro yang diblokir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp163.395 pada 31 Desember 2018, yaitu nihil. Lalu di sini ada tabungan dengan total Rp9.988.771 dan pada tahun 2018 senilai Rp7.731.413. Lalu ada deposito berjangka berdasarkan mata uang dengan total Rp53.888. Lalu pada tahun 2018 senilai Rp53.088.320. Lalu ada berdasarkan jangka waktu dengan total Rp53.293.888. Lalu pada tahun 2018 senilai Rp53.088.320.
Lalu di sini ada deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dengan total Rp59.065 dan pada tahun 2018 senilai Rp58.862.386. Lalu ada beban bunga yang masih harus dibayar senilai Rp204.823 dan Rp225.934 dengan total Rp52.293.888. Lalu pada tahun 2018 senilai Rp53.088.320. Lalu yang terakhir pada simpanan nasabah ini ada deposito on call, yaitu senilai Rp2.969.819 dan pada tahun 2018 senilai Rp3.141.723. Lalu ada beban bunga yang masih harus dibayar senilai Rp1.981 dan Rp3.959 dengan total Rp2.971.800 dan pada tahun 2018 Rp3.145.682. Rata suku bunga deposito on call per tahun untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah 6,66% dan 5,56%. Lalu ada simpanan dari bank-bank lain, yaitu ada pihak ketiga dan pihak berealisasi. Lalu dengan total Rp11.690.555 dan pada tahun 2018 senilai Rp14.394. Lalu ada berdasarkan jenis dengan isi call money, lalu bank acceptance finance, lalu giro dan tabungan dengan total Rp11.690.555. Lalu untuk 2018 senilai Rp14.094. Tidak ada saldo simpanan dari bank-bank lain yang diblokir atau dijadikan jaminan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Lalu berdasarkan mata uang yang berisi ada rupiah dan dolar Amerika Serikat. Lalu ada beban bunga yang masih harus dibayar dengan total Rp11.990.555 dan pada tahun 2018 senilai Rp14.394. Lalu ada tingkat suku bunga rata-rata per tahun dengan isi rupiah, call money, bank acceptance finance, tabungan, giro, deposito berjangka. Lalu ada dolar Amerika Serikat dengan call money. Jangka waktu simpanan dari bank-bank lain pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah kurang dari 1 tahun. Informasi mengenai sisa periode sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan pada catatan 43. Lalu ada laporan publikasi bulanan komitmen dan kontingensi 31 Desember 2019 PT Bank BTPN Tbk. Lalu di pos-pos ini yang pertama ada tagihan komitmen dengan nilai Rp41.482.674. Lalu yang kedua ada kewajiban komitmen dengan nilai Rp112.564.083. Lalu yang ketiga ada tagihan kontingensi dengan nilai Rp19.911.674. Lalu yang keempat yaitu kewajiban kontingensi dengan nilai Rp8.924.578. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Radar Bromo kali ini. Saya Gani Kusumawati pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.